Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di Forum Indonesia Bergerak dengan tema membangun paradigma, dan kini masuk ke sesi yang ke-6. Ke-6 apa ke-7 ya? Ke-6 ya? Ke-7. Oke, masuk ke sesi yang ke-7. Saya mengulang sesi sebelum-sebelumnya. Kita sederhanakan aja masalah paradigma ini. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, akal terbuka, berpikir, kemudian dia ingin mengerti, memahami segala sesuatu, kemudian secara filosofi dia punya 3 cara untuk mengerti, memahami segala sesuatu itu dengan cara rasional, kritis, dan radikal. Jadi berpikir filosofi itu berpikir dekonstruktif, membongkar setiap, jadi menguliti setiap apa yang nampak, hakikat yang ada itu. Jadi yang ada itu dia kuliti, dia bongkar untuk menemukan hakikat atau makna dari segala sesuatu. Kemudian ketika dia sudah membongkarnya, mendekonstruksinya, kemudian dia mencoba untuk mengangkat dan menyusunnya. Ketika sudah sampai pada susunan pemikirannya, maka apa itu yang disebut dengan sistem pemikiran. Jadi sistem pemikiran itu sejenis ya tadi rumah. Jadi rumah dengan berbagai macam ornamen dan bahan disusun menjadi sebuah rumah, dan udah aja di sebuah rumah, dan itulah paradigma juga seperti itu, susunan pikiran-pikiran yang tersusun dengan rapi, sistemik, menjadi sebuah bangunan pemikiran yang kokoh, dan itulah paradigma. Ya, dengan cara itulah maka paradigma itu adalah cara kita melihat dunia seperti apa. Saya, Anda melihat, cuma perbedaannya cara saya, Anda, mereka, kita, kalian itu berbeda cara melihat dunia ini, tergantung paradigmanya. Jadi kacamata yang kacanya warna kacamata itu mempengaruhi cara kita melihat realitas. Kalau biru, kuning, merah, seperti itulah paradigma. Atau paradigma itu sebagaimana peta yang ada di belakang gambar saya. Jelaslah yang realitas itu nampak jelas. Itulah kesanggupan, kekuatan, dan perlu dan pentingnya kita memiliki paradigma. Paradigma seperti apa? Anda, saya, mereka, kalian, dalam melihat dunia, dalam melihat Indonesia, dalam melihat masyarakat, dalam melihat kita. Apa yang digunakan, paradigma apa yang kita gunakan. Oke, rekan-rekan sekalian, dari berbagai macam pendapat para ilmuwan, misalkan Ninian Smart ini, dia berbicara worldview itu atau pandangan dunia itu atau paradigma itu adalah sejenis kepercayaan. Karena kalau sesuatu sudah menyebut paradigma dan menetap dalam cara pandang kita, berarti kita mempercayai bahwa kacamata ini, peta ini benar gitu. Maka paradigma, pandangan dunia, worldview itu kaitan dengan kepercayaan. Maka dalam hal ini agama masuk, bisa diuji menjadi sebuah worldview, pandangan dunia atau paradigma. Dia adalah perasaan dan apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Kita pelan-pelankan saja pandangan dunia smart ini. Dia adalah kepercayaan, dia adalah perasaan, karena kalau sudah menjadi pikiran, cara pandang, dia akan ketika bagaimana pandangan paradigma ini direalisasikan, dioperasionalisasikan, atau bagaimana paradigma ini menjadi operatif, maka perasaan, disitulah perasaan penting, jadi mempengaruhi perasaan kita. Jadi keinginan merubah dunia ini seperti apa, Indonesia seperti apa, masyarakat seperti apa, diri kita seperti apa, juga itu juga tidak hanya problem pikiran, tapi kepercayaan, tapi juga menjadi problem perasaan. Dan apa yang terdapat dalam pikiran, kepercayaan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, yang berfungsi sebagai motor yang bagi keberlangsungan perubahan sosial dan moral. Jadi dari paradigma inilah perubahan, pergerakan, dan perubahan sosial terjadi.
perubahan sosial dan moral. Kenapa moral di sini? Karena pergerakan dan perubahan itu kaitan dengan bagaimana seharusnya. Ketika bicara bagaimana seharusnya, itu bicara moral atau norma atau nilai. Jadi bicara paradigma kaitan sekali dengan persoalan moral. Karena dari paradigma inilah pergerakan perubahan sosial terjadi, dan pergerakan perubahan itu berbicara paradigma bagaimana seharusnya. Ketika bicara bagaimana seharusnya dari paradigma itu, maka itu bicara nilai, norma, dan moral. Jadi rekan-rekan sekalian, yang ini yang Smart memberikan definisi bahwa paradigma adalah kepercayaan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan dia menjadi sebuah motor penggerak bagi keberlangsungan perubahan dan pergerakan sosial dan moral. Jadi tanpa paradigma akan meledakkan sebuah perubahan. Tergantung paradigmanya. Kalau paradigma salah, maka ledakan perubahannya salah. Paradigmanya keliru, perubahan ledakannya keliru. Paradigmanya benar, maka perubahan dan ledakannya juga benar. Kembali bahwa apakah ledakan perubahan reformasi itu hari ini itu sesuai, persoalannya sederhana dengan sekalian. Apakah reformasi ini sesuai dengan harapan, ataukah di luar harapan, ataukah tidak diharapkan? Ini memerlukan sebuah paradigma dalam melihatnya. Jadi paradigma itu bisa melihat kenyataan perubahan sosial itu atau fenomena kehidupan itu oleh paradigma, bisa diletakkan, bisa diadili, bisa dipastikan apakah realitas itu sesuai dengan harapan, tidak diharapkan, atau di luar harapan. Paradigma bisa memberikan standar dan memberikan penilaian bagi setiap realitas. Apakah reformasi yang berjalan selama ini sesuai harapan, tidak diharapkan, atau kurang diharapkan, atau di luar harapan? Ini tergantung bagaimana kita melihatnya. Oke rekan-rekan sekalian, itu pandangan Linian Smart. Kedua, pandangan Thomas F. Wolfe bahwa worldview, pandangan dunia atau paradigma adalah sistem kepercayaan asas yang integral tentang hakikat diri kita, realitas, dan tentang makna eksistensi. Jadi pelan-pelan, sistem kepercayaan asas yang integral. Jadi paradigma itu harus sebuah asas yang integral, menyeluruh. Jadi paradigma nggak bisa parsial. Paradigma seperti apa yang bisa menyeluruh, yang bisa, contoh kasus begini, ketika kita berbicara tentang dimensi paradigma kaitan dengan kohesivitas daya rekat, atau dimensi paradigma bisa menyatukan. Persoalannya begini, ada nggak, siapa, jika ada siapa, di mana yang bisa menyatukan keinginan, kehendak manusia semuka bumi ini? Itu persoalan yang perennialisme lah dalam dunia filsafat itu. Bagaimana pada akhirnya manusia bisa bersatu dalam sebuah kehendak bersama. Nah persoalannya adalah, adakah yang bisa menyatukan keinginan, harapan, dan kemauan manusia di muka bumi ini menjadi keinginan, harapan, dan kemauan yang satu? Nah ini persoalan berarti menyangkut bagaimana integralistiknya sebuah, menyeluruhannya sebuah paradigma itu, asas yang bisa menyeluruh. Lagi-lagi Islam bisa memberikan jawaban asal jujur, asal semua manusia jujur. Yang selanjutnya, bahwa paradigma menurut Thomas F. Wolfe itu tentang hakikat diri kita atau realitas. Jadi paradigma itu akan menjelaskan siapa diri kita dan menjelaskan realitas. Jadi kembali bahwa paradigma bisa membelah, memastikan realitas ini harus ada atau tiada, benar salah, baik buruk, tepat keliru. Itu paradigma bisa memilah seperti itu dan bisa memastikan seperti itu. Yang dimaksud dengan bahwa paradigma bisa menjelaskan hakikat diri dan realitas. Hakikat diri yang sebenarnya itu seperti apa dan bagaimana, itu paradigma bisa menjelaskan. Dan realitas seperti apa juga yang sebenarnya dan seharusnya nampak, paradigma bisa menjelaskan. Dan pada akhirnya paradigma adalah tentang makna eksistensi. Jadi keseluruhan ada itu, eksistensi itu, keberadaan itu, menjelaskan makna ini perlu ada enggak, perlu hadir enggak, atau harus seperti apa, atau bagaimana.
Jadi makna eksistensi oleh paradigma akan dibongkar dan dijelaskan maknanya, atau hakikat setiap eksistensi akan dijelaskan oleh paradigma. Itu beberapa pengertian paradigma. Dan menurut satu lagi, ini siapa namanya, Al-Farslan, bahwa menurutnya worldview, pandangan dunia atau paradigma adalah asas bagi setiap perilaku manusia, termasuk aktivitas ilmiah dan teknologi. Jadi apakah aktivitas ilmiah, sains dan teknologi bebas dari nilai? No, semua mengait ke paradigma, semua lahir dari sebuah paradigma. Ntar di sesi yang lain kita jelaskan. Setiap aktivitas manusia akhirnya dapat dilacak pada pandangan hidupnya. Oke? Jadi aktivitas perbuatan manusia itu digerakkan oleh sesuatu yang tak teraba, itu adalah pandangan hidup. Artinya aktivitas manusia dapat direduksi ke dalam pandangan hidup itu sendiri. Jadi dari pandangan dunia. Jadi persoalan hidup itu begini, rekan-rekan sekalian, kita memahami realitas, menyerap realitas, baik realitas itu langit atau dunia, diserap, kemudian kita dari pergolakan pikiran itu pada akhirnya menyimpulkan pada sebuah pernyataan, oh hidup harus begini. Ketika ada pernyataan, oh hidup harus begini, maka itu adalah cita-cita visi. Dan cita-cita visi ini atau apa yang disebut paradigma turun mengikat kandungan batin, mempengaruhi kandungan batin kita. Ketika sudah membentuk kandungan batin dari visi atau paradigma atau cita-cita itu turun membentuk kandungan batin kita, kemudian dari situ manusia itu perlu berbuat dan melangkah. Maka disitulah lahir tujuan-tujuan kehidupan dalam teori ideologi lah. Jadi ideologi itu menemukan bentuknya ketika visi, paradigma atau cita-cita itu membentuk kandungan batin. Ketika melahirkan tujuan-tujuan kehidupan harus berbuat seperti apa, maka ideologi menemukan bentuknya di situ. Jadi kalau sampai belum menemukan bentuk aktivitas apa dari paradigma itu belum disebut ideologi, baru sebatas nilai-nilai utopia. Jadi paradigma ideologi itu adalah ketika paradigma menguasai perasaan, membentuk kandungan batin, melahirkan tujuan kehidupan, dan bagaimana kita melangkah melaluinya, maka disitulah ideologi menemukan bentuknya. Oke, semuanya berawal dari paradigma. Dan seperti apa kita akan memotret paradigma yang ada di muka bumi ini, paradigma secara di muka bumi ini, atau paradigma dalam konteks nasional Indonesia, atau punyakah kita paradigma? Nah, kita akan coba timbang dalam teori wacana paradigmanya Thomas Kahn. Kita akan coba 5 paradigma yang jadikan timbangan untuk menilai paradigma yang ada, yang terjadi di muka bumi, dan apakah bagaimana kita menimbang paradigma kita dalam timbangan wacana paradigma sosial Thomas Kahn ini. Oke, alhamdulillah sekarang minumnya ganti dengan jeruk. Kita ngejur berarti ya. Kita minum jeruk dulu. Bismillah. Alhamdulillah.